akan menunjukkan 3 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan menjelaskan. Yang kedua, keterampilan bertanya. Yang ketiga, keterampilan penguatan. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Anita Cynthia Leonano. Perkenalkan, nama saya Ayu Citon. Perkenalkan, nama saya Bernita Santilokuna. Nah, tugas kami di sini bertiga, kami akan mempraktekkan keterampilan menjelaskan. Di Natalan, nama saya Desinta Rijako. Tugas kami berdua adalah kami akan mempraktekkan keterampilan bertanya. Perkenalkan, nama saya Andriani Kamila Lukas. Perkenalkan, nama saya Deruni Misa. Perkenalkan, nama saya Cermin Kamila. Di sini kami akan praktekkan keterampilan ketiga, yaitu keterampilan memberi penguatan. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu tentang kesabaran. Nah, dalam materi kita hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu anak-anak mampu memahami apa itu kesabaran. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menerapkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kira-kira apa itu kesabaran? Ibu, yang saya tahu itu kesabaran adalah tenang. Iya, kesabaran adalah tenang, betul ya? Nah, anak-anak, kesabaran adalah sebuah kemampuan untuk tetap tenang dan tahan dalam menghargai situasi sulit atau menghadapi sebuah situasi sulit. Nah, situasi sulit yang terkadang kita hadapi itu sangat berbeda-beda. Karena sekarang kita ada di atau pada masa remaja, tentu kita punya banyak tantangan yang kita hadapi. Nah, dalam menghadapi akan setiap tantangan yang ada, kita harus memiliki sebuah kemampuan, yaitu kemampuan untuk menunggu, tetapi kemampuan itu harus dilakukan dengan tetap tenang dan tabah dalam menghadapi setiap kesulitan apapun. Nah, anak-anak, kesabaran itu adalah salah satu sifat penting yang tentu kita harus miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sebagai anak-anak Kristus, anak-anak Kristen, kita harus memiliki yang namanya kesabaran. Nah, kesabaran sendiri juga adalah salah satu dari buah-buah roh. Nah, siapa di sini yang tahu kesabaran itu berada di buah roh keberapa? Ada yang tahu? Ya, betul. Yang keempat ya. Jadi kesabaran itu adalah sebuah karakter yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan untuk kita itu bisa mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan. Baik anak-anak, sebagai remaja Kristen kita dapat belajar melalui tokoh-tokoh Alkitab. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 4 tokoh Alkitab yang dapat menjadi teladan bagi kita semua. Yang pertama itu adalah Ayub. Ayub ini sebagai contoh utama kesabaran dalam Alkitab. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa, kehilangan keluarganya, harta bendanya, dan kesehatannya. Tapi saat itu dia tidak putus asa dan dia tidak hilang pengharapan kepada Tuhan. Dia tetap sabar menghadapi segala situasi yang terjadi pada kehidupannya. Kedua itu adalah Musa. Nah, Musa dalam memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, dia menghadapi banyak sekali tantangan dan kesulitan, termasuk ketidaktaatan dan keluhan dari bangsa Israel. Tapi dari situ kita dapat belajar tentang kesabaran dari Musa itu. Musa dia tidak hilang harapan. Dia tetap meminta hikmat dari Tuhan untuk mengambil keputusan dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang ketiga itu adalah Abraham atau bapa segala orang percaya. Nah, di sini anak-anak Abraham itu dicobai dengan begitu hebatnya. Namun dia tetap menanti akan janji Tuhan tentang keturunannya. Dari situ kita dapat belajar bahwa kita harus tetap percaya dan kita harus tetap menanti akan janji Tuhan karena segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan. Yang keempat itu adalah Hana. Anak-anak,
kalau anak-anak baca di dalam Alkitab, karena itu dia sangat menginginkan seorang anak, tapi dalam kenyataannya itu dia mandul. Tapi dari situ dia tidak berhenti berdoa kepada Tuhan. Dengan kesabarannya dia berdoa kepada Tuhan, hingga akhirnya dia dapat mengandung seorang anak yang kita kenal sebagai Nabi Samuel. Anak-anak, dari materi kita hari ini tentang kesabaran, Ibu akan menunjukkan bahwa kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri seseorang untuk menghadapi situasi apapun. Keadaan sulit seperti tantangan, marah, frustasi, ini melibatkan bahwa kemampuan untuk mengontrol emosi dan reaksi serta bersikap tenang dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Nah, kesabaran ini juga diwujudkan dalam berbagai kehidupan kita sebagai manusia, seperti menunggu sesuatu yang diinginkan. Nah, ketika kita menginginkan segala sesuatu, berarti kita harus sabar. Yang kedua itu menghadapi kesulitan atau tantangan. Yang berikut lagi itu berinteraksi dengan orang lain yang berbeda pendapat. Yang berikutnya lagi adalah menghadapi kegagalan atau kesalahan. Terus menjalani proses yang panjang atau melelahkan. Nah, anak-anak juga seringkali menjadi kunci untuk mencapai tujuan. Seperti sementara ini anak-anak lagi merindukan atau lagi sementara menyiapkan cita-cita anak-anak. Nah, itu adalah salah satu kunci kesabaran. Nah, ketika anak-anak sabar, ke depan anak-anak bisa mencapai sesuatu yang anak-anak dicita-citakan. Suatu keberhasilan yang anak-anak inginkan. Anak-anak, dari penjelasan tadi, Ibu akan memberikan pertanyaan mengenai bagaimana perasaanmu ketika kamu harus menunggu sesuatu yang kamu inginkan. Apakah kamu merasa sabar atau tidak sabar? Mengapa? Ibu, baik Ibu, kalau perasaan saya merasa tidak tahan dan saya merasa tidak sabar dalam menghadapi hal-hal yang ada atau tantangan yang ada, karena saya ingin sesuatu itu terjadi sesuai keinginan saya dan saya ingin segala sesuatu itu terjadi dengan cepat atau prosesnya harus cepat. Itu dari saya. Baik, terima kasih Kakak. Baik, dari penjelasan tadi, Ibu akan bertanya tentang sebagai remaja Kristen, apakah makna kesabaran bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab kok? Saya Ibu. Baik, menurut saya kalau ini bicara makna kesabaran itu banyak maknanya. Salah satunya kemampuan untuk menahan diri, seperti kita mampu mengelola emosi di saat kita sedang marah. Bahkan kita juga ini bisa menahan diri untuk menunggu sesuatu yang sedang kita harapkan. Terima kasih Putri sudah menjawab. Wah, sangat bagus jawaban dari Nona Putri ini. Luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Putri. Terima kasih untuk jawabannya Ayu. Anak-anak tadi kan sudah mendengarkan materi tentang kesabaran. Jadi anak-anak harus tanamkan kesabaran dalam kehidupan anak-anak. Apalagi kita sebagai anak-anak remaja Kristen, kita harus mencontohi dari keempat tokoh Alkitab yang sudah dijelaskan tadi. Kita harus tanamkan kesabaran dalam hidup kita. Penjelasan dari kami. Terima kasih.